Baik, di sini kami akan mempelajari tentang gugus fungsional dan tata nama, isomer dan stereosimer. Suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul, dan rumus struktur. Contoh senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H5 dalam kurung C2H5 tutup kurung 2. Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Penyusunan dalam struktur-struktur yang berbeda inilah yang akan kita bahas dalam bagian isomer. Isomer, nama lainnya yang kalian ketahui, alkohol yaitu etanol. Sama dengan etil alkohol dalam kurung CH3CH2OH, gugus fungsi hidroksil atau MinOH. Asam cuka atau yang disebut asam asetat atau sama dengan asam etanoat, asam karboksilat dalam kurung min COOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik yang disebut dengan IUPAC, yaitu The International Union of Pure and Applied Chemistry. Isomerisme, senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh, 1 butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama, C4H8, tetapi struktur kimia keduanya berbeda sebab posisi ikatan rangkapnya berbeda. Isomer dibagi menjadi 2. Isomer konstitusional isomers dan stereosimers. Stereosimers yang ada bagiannya lagi menjadi enantiomers, admiror atau image, sama diastereomers, non-mirror image. Yang itu dibagi lagi, yang diastereomers itu yang non-mirror image itu dibagi lagi jadi konfigurasional diastereomers sama cis-trans diastereomers. Ada 2 jenis isomer. Isomer konstitusional atau struktural, yang kedua stereosimer. Isomer konstitusional, jika 2 senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom, maka senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer konstitusional. Contoh 1. Etanol dan dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama, C2HO, akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. Kedua, butena dan isobutana. Kedua, butana dan isobutana. Dua, butana dan isobutana merupakan
isomer konstitusional. Isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat fisika, sifat kimia yang berbeda. Contoh isomer konstitusional: different carbon skeletons, CH3 atau CH3 apa dong? Seperti kan ini ada CH3, terus dia memiliki cabang CH3, berarti yang dinamain adalah 2-metilopropane. Contoh isomer konstitusional: different carbon skeletons, CH3, CH3 mempunyai cabang CH3 yang disebut 2-metilpropen, dan CH3, CH2, CH2, CH3 yang disebut butan. Difference functional groups: CH3, CH2OH yang disebut etil alkohol, dan CH3O, CH3 yang disebut dimetil ether. Difference position of functional group: CH3, CH3 mempunyai cabang NH2 disebut isopropilamin, dan CH3, CH2, CH2NH2 disebut propilamin. Stereoisomer merupakan senyawa yang mana atom-atom dihubungkan dengan urutan yang sama, sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya, berbeda dalam pengaturan 3 dimensi atau atom atau gugus dalam suatu ruang. Contoh: 1 alfa glukosa dan beta glukosa atom-atom terhubung dalam urutan yang sama, tetapi orientasi 3 dimensi gugus min OH pada C1 berbeda. 2 cis dan trans asam sinamat hanya berbeda dalam orientasi 3 dimensi atau 3 dimensi atom atau gugus yang menyusunnya, seperti gambar berikut. Stereoisomer tabel 1 rumus proyeksi asam tartar. Ini nomor 1-nya, yang ini 2-nya itu kayak gini loh, kayak gini. Catatan pertama. Yang pertama, bentuk 1 dan 2 disebut enantiomer. Isomer antipoda merupakan bayangan cermin total. Terus kalau bentuk yang 1 dan 3 adalah stereoisomer, isomer sebagian. Ini tuh isomer sebagian, terus yang nomor 3 itu bentuk 3 dan yang 4 itu identik suatu bentuk meso. Terus bentuk enantiomer mempunyai sifat-sifat fisis yang sama, misalnya titik leleh gitu. Terus larutan keasama kecuali rotasinya yang satu kanan D, yang lainnya kiri. Terus campuran rasemat atau rasemik adalah campuran 2 macam zat optik aktif bentuk D dan L, demin dan elmin, sehingga daya putarnya saling meniadakan. Contoh stereoisomer itu kayak gini. Nah, ada cabang. Terus gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Contohnya, etana merupakan senyawa alkena, mempunyai rumus molekul CH3 min CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan C sama H C yang mengikat H gitu. Rumus umum untuk
Untuk alkana dituliskan sebagai R ini yang apa sih namanya, yang mengikat, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3CH3 adalah CH3CH2. Gugus fungsional dan tata nama. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Jenewa untuk sistem IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Alkana dan siploalkana. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Jenewa atau sistem IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Deret homolog alkana. Jumlah atom C jumlahnya ada 10, rumus molekulnya Deret homolog alkana. Jumlah atom C berjumlah 20. Rumus molekul Seperti ini, nomor 1 kan CH4 itu metana, kayak nomor 2 C2H6 itu etana. Itu tuh yang saat ini tuh dari nama tata namanya itu yang ini metana itu 1, etana itu namanya 2, propana itu 3, butana itu 4, pentana itu 5, dan heksana itu 6. Itu dah pokoknya harus dihafal yang ini tuh. Sampai yang 20 elkosana. Nah, terus lanjut ke nama dan struktur gugus-gugus alkil yang sering dijumpai. Nama metil. Nah, dan strukturnya itu min CH3. Gugus alkil, alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, contoh senyawa alkana. C4H10 atau butana dapat dituliskan seperti ini. Ya, sekiranya gini dah ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Senyawa alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan normal N-. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH dalam kurung CH3 di luar tutup kurung 2, dan awalan neo min menunjukkan adanya gugus min C dalam kurung CH3 tutup kurung 3 pada ujung rantai. Senyawa alkana. Nama-nama umum amil, min, dan isoamil min sering digunakan sebagai pengganti nama iupas, pentil, dan isopentil. Nama iupasnya itu pentil. Terus nama umumnya itu amil. Nama iupasnya isopentil itu nama umumnya isoamil. Sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola
percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama IUPAC. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dan alkuna menggunakan akhiran ena dan una untuk ikatan ganda 3. Contohnya seperti ini. Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pada karbon pertama yaitu angka 1 pada struktur di atas dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsinya. Contohnya kayak gini. Alkohol. Aturan tata nama alkohol menurut sistem IUPAC. 1. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil dalam kurung OH. Contohnya kayak gini yang terpanjang. 2. Semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Yang ini tuh cabangnya. Ketiga, rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan min OH. 4. Urutan pemberian nama nomor cabang, nomor gugus OH, nama rantai utama. Kayak gini, kasih nama. 5. Jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama dalam kurung polihidroksil alkohol, maka gunakan akhiran ion dalam kurung 2 gugus OH triol dalam kurung 3 gugus OH dan seterusnya. 3, 4 dimetil 2 pentanol dan 4 etil 3 metil 2 4 heksanadiol. Tetapi perlu diingatkan akhiran A pada senyawa alkananya masih dipakai. Misal 4 atom C butana menjadi butanadiol. Amina. Penamaan untuk amina sederhana atau alkil amina dalam kurung RNH2, R2NH atau R3N adalah dengan gugus alkil tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk substituen yang terikat pada nitrogen, penamaannya kadang-kadang didahului oleh awalan N, seperti ini: propilamina, dimetilamina, etil dimetilamina. Aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil dalam kurung C rangkap 2 dalam kurung C rangkap 2O pada ujung rantai. Penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkana di mana akhiran A diganti dengan al karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung, maka gugus aldehid dianggap karbon 1. Contohnya 2 etil 3 metil pentanal. Yang ini adanya alnya. Iya, ini kan metil pentanal gitu. Keton adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keto, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujung. Gugus keto yang kalau di tengah, bukan di ujung, kalau di ujung. Kalau ini kelihatan. Asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan senyawa dengan gugus karboksil pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karboksilat seperti halnya pada aldehid karena gugus karboksil harus berada pada awal sebuah rantai karbon, sehingga tidak diperlukan nomor. Dan imbuhan nama untuk asam karboksilat adalah asam OH. Yang OH3 pakai rangkap itu kan, tapi yang ini ada OH-nya. Asam etanol. Asam karboksilat dan ester. Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa asam karboksilat, tetapi hidrogen asam digantikan oleh gugus alkil. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebut gugus alkil esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan nama asam.
kayak gini kan, gugus alkyl ester itu jadi metil gitu, terus gugus karboksilat itu jadi butanoat kayak yang ini kan. Terus nama senyawanya itu metil butanoat gitu, jadinya gara-gara yang ini kan, yang ini itu. Terus senyawa benzen. Bila senyawa benzena sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya dan diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin benzen terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzen dianggap sebagai substituen dengan nama penil. Reaksi dasar senyawa organik. 1. Reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi apabila 2 molekul bergabung menjadi 1 molekul baru tanpa ada pengurangan atom. Contoh reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa alkena. Ya kayak gini. CH3 rangkap dua, tapi bisa ini. 2. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi terjadi bila 2 molekul bereaksi menghasilkan 2 produk baru yang merupakan pergantian atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Ya, inilah. Ada BR-BR-nya. 3. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Bila reaksi adisi terjadi dari molekul dengan ikatan rangkap yang akan menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi eliminasi terjadi reaksi dari ikatan tunggal yang akan berubah menjadi ikatan rangkap karena adanya penghilangan beberapa atom atau gugus atom. Berarti dia mengeluarkan beberapa atom atom. 4. Penataan ulang rearrangement. Reaksi penataan ulang terjadi apabila molekul mengalami penataan ikatan tanpa adanya penambahan. Penghilangan atau penggantian gugus atom hanya akan terjadi perpindahan atau perubahan posisi gugus atom. Pada reaksi penataan ulang akan menghasilkan suatu isomer. Nah, tulisannya itu ini dah.